Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel kita SKM In. Sebelumnya silahkan pencet tombol like, comment, and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa melihat uploadan dari YouTube kami di SKM In ini. Kembali lagi di kata mereka #3. Jadi di samping saya sudah ada pemateri kita yang saya anggap istimewa. Ya, beliau ketua sekaligus yang mendirikan Aliansi Pelajar Istimewa atau yang sering disebut API. Untuk perkenalan, beliau saja yang langsung menyampaikan biar teman-teman semuanya tahu langsung dari orangnya, bukan dari diri saya pribadi. Oke, kepada ketua Aliansi Pelajar Istimewa, silahkan bisa perkenalkan diri ya. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman SKM. Ini saya itu selalu senang ya ketika diundang sama teman-teman mualimin. Apalagi kan saya juga alumni dari sini dan selalu merasa dipanggil oleh ibu sendiri. Kalau istilahnya Mas Sahrul angkatan 87 itu kayak gitu. Jadi kayak panggilan mualimin itu seperti panggilan ibu. Jadi kalau misal ada acara apa-apa, kalau misal ada panggilan dari mualimin ya mau nggak mau ibu manggil, kita harus datang. Dan memang selalu senang ketika dipanggil sama mualimin. Apalagi kalau misal bahas suatu hal yang penting, ora penting wes seneng kan. Bahas ora penting aja seneng, apalagi bahas yang agak penting. Itu mesti senang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya alumni angkatan 2018 di Mualimin. Nama saya Raka Julian Boro Rizal. Biasanya dipanggil Raju. Terus di sini saya diposisikan untuk mengisi soal demokrasi dan posisinya sebagai ketua Aliansi Pelajar Istimewa. Nah, di ketua Aliansi Pelajar ini sebenarnya saya udah posisinya ini kan vakum ya, Aliansi Pelajar ini. Dan udah lama banget saya nggak diundang sebagai ketua aliansi. Ya meskipun masih secara kultural saya masih komunikasi sih sama teman-teman yang ada di IPNU, IPPNU, terus habis itu PII, apalagi FKPO. Ya meskipun FKPO saya nggak tahu ya, ini kayaknya udah ganti-ganti generasi, udah banyak banget. Yang masih sama itu PII itu dari dulu masih sama, IPNU juga IPPNU, dan emang erat banget, apalagi IPM. Itu masih emang benar-benar saya juga di IPM juga kan. Secara kultural masih komunikasinya masih bagus, masih sering kontak-kontakan lewat WA, cuman yaitu tadi secara struktural, secara organisatoris memang kita enggak yang menggerakkan lagi, belum menggerakkan lagi, dan nggak tahu nanti ke depan bakal gimana. Gitu. Oke, ini tadi sudah sedikit perkenalan dari beliau Mas Raju nggih. Beliau ini dulunya di Mualimin sebagai bidang perkaderan di IPM, teman-teman, selama 2 tahun lah jadi bidang perkaderan, dan saat kelas 5 koor gitu. Iya, rapi. Mungkin langsung saja. Kan ini kan temanya pelajar demokratis yang mungkin remaja di luar sana, sepantaran saya itu belum tentu mengetahui apa itu arti demokratis gitu. Mungkin kan sampean yang sudah melalang buana dari ya keliling Nusantara lah mungkin, ya, bisa menjelaskan dikit lah apa itu arti kata demokratis. Oke, ini menarik ya, pondok pesantren ngomongin demokrasi itu menarik sebenarnya. Apalagi kan pondok pesantren kan terkenal dengan senioritas kakak kelas, adik kelas sih ora oleh ngomong. Pokoknya ya udah kamu diem aja, ikut kakak kelas. Dan menurut saya Mualimin ini salah satu pondok yang memang udah dibangun sejak awal. Justru kalau nggak ngomong malah dimarahin toh. Adik ini nggak ada yang tanya po. Nah, saya dulu kan sering kayak gitu ya. Di perkaderan apalagi, bos, gaweane nesu-nesu kan. Ini mana ini yang nanya, kok nggak ada yang nanya. Dan sebelum acara kita briefing dulu itu peserta teman-teman adik kelas itu. Pokoknya nanti yang aktif akan dapat hadiah, dan kalau misal nggak aktif, nggak ada yang nanya semua, ya nanti ada konsekuensinya. Bahkan mereka dipaksa untuk aktif gitu. Nah, ini menurut saya budaya Mualimin ini juga budaya pondok yang lumayan bagus sih. Jadi keaktifan itu sudah mulai dibangun ketika mereka masih fortasi sampai selanjutnya. Jadi kadang-kadang Mualimin itu kalau misal keluar dia nggak pintar nggak apa, tapi pintar ngomong.
secara keilmuan itu nggak yang pintar banget gitu, enggak. Apalagi maksudnya saya dan teman-teman saya itu juga nggak yang pintar banget, cuman kalau misal udah suruh ngomong ya sembuh, pokoknya dicocok-cocokin dan akhirnya jadi. Nah, demokrasi itu sendiri kan sebenarnya kan konsep yang paling dasar itu kan kayak kekuasaan ada di tangan rakyat gitu ya, maksudnya kekuasaan di tangan kita semua, setiap manusia. Jadi kita semua memiliki hak yang sama dengan manusia yang lain. Terus habis itu kalau Lincoln itu kan yang paling terkenal kan teorinya Lincoln ya. Jadi kayak dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Jadi semua itu circle-nya kembali ke kita juga, dari kita untuk kita. Dan memang konsep dasarnya seperti itu. Jadi kita itu melakukan hak kita tanpa mengurangi hak orang lain, dan itu nanti juga bakal kembali positifnya ke kita sendiri. Kan kayak gitu. Ya itu jawaban saya aja sih dari beberapa teori yang mungkin saya juga belajar, karena saya kan juga di ilmu pemerintahan juga tuh. Jadi sedikit membahas tentang demokrasi juga ada gitu. Oke, itu tadi sebagai awalan buat teman-teman semuanya yang belum tahu atau masih awam soal arti demokratis, sudah disampaikan oleh beliau. Pada intinya demokratis bisa diartikan atau digarisbesarkan sebagai kebebasan berpendapat. Oke, tadi juga beliau menyampaikan jurusannya di kuliah emang ilmu pemerintahan, jadi beliau lebih tahulah ilmu yang mengandung unsur demokratis itu tadi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa kita harus menjadi pelajar yang demokratis? Alasan ya, karena kan sebenarnya kan demokrasi itu kan sistem ya. Demokrasi itu sistem yang ada di negara kita itu kan negara demokrasi. Terus demokratis itu kan sifat. Kalau kamu memilih untuk demokratis, berarti kamu menjadi orang yang demokratis. Nah, sebenarnya mengapa kok kita harus jadi pelajar demokratis itu kan sebenarnya kan demokratis itu kan hak kita tau. Untuk memilih menjadi orang yang demokratis itu hak kita. Jadi sistem di negara kita ini sudah menyediakan kayak platform, arena. Ya, ini loh, kamu kalau misal di Indonesia kamu boleh demokratis, kamu boleh menjadi orang yang demokratis. Nah, kamu mau milih nggak jadi orang yang demokratis atau enggak? Kan gitu. Kan kadang-kadang ada orang tua yang atau kita sendiri yang mungkin tidak demokratis terhadap teman kita, atau terhadap kalau orang tua kepada pilihan-pilihan anaknya. Anaknya kudu kuliah di kedokteran misal, harus jadi tentara, harus jadi, itu kan dari situ kan berarti orang tua itu memilih untuk tidak demokratis toh. Di sistem yang lebih luas itu kan di negara. Jadi negara kan punya sistemnya demokrasi. Nah, akhirnya karena sistemnya demokrasi, warga-warganya itu kan punya hak. Kamu mau milih sistem yang sama dengan negara ini dengan cara menjadi orang yang demokratis atau enggak? Kalau misal orang tuanya model yang kayak tadi, berarti dia memilih sistem yang tidak demokratis. Oh ya udah, di keluargaku biarin nggak ada demokrasi. Pokoknya bapak yang benar, yang lain yus manut wae. Nah, kenapa kok kita harus milih demokrasi? Menurut saya memang banyak alasannya, tapi salah satu alasan terkuatnya adalah jadi kita bisa menentukan apa yang ingin kita lakukan. Soalnya kadang-kadang kan bahkan dalam Islam aja, beragama aja kan kayak nggak bisa dipaksakan ya, nggak boleh dipaksain. Ya udah, tugas kita itu cuma amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, mengingatkan, mengajak, bukan sampai pada tahap memaksa. Nah, karena ketika kita bergerak dengan paksaan itu pasti hasilnya tidak akan pernah lebih baik daripada kita bergerak karena kita senang. Itu beda banget. Kita bekerja, kita berjuang karena itu hobi, dengan kita bekerja dan kita berjuang karena itu dipaksa, itu bakal beda hasilnya. Mulai dari diri kita sendiri udah moodnya jelek, dipaksa dan sebagainya, dan hasilnya pun ya bakalan jadi lebih buruk ketika kita kalau misalnya dipaksa. Itu kan dasarnya kan gitu. Kenapa kok kita harus berdemokrasi? Kan paling enggak kita bisa memilih. Kita bisa memilih untuk melakukan apapun tanpa harus mencederai pilihan-pilihan orang lain. Oke, jadi gitu ya teman-teman.
artian itu baik buat diri kita, namun orang lain memandang itu kurang baik, ya kalau semisal kita udah tahu fashion kita di situ baik, ya silahkan dilakukan, walaupun orang di luar sana belum tentu menyukai apa yang kita inginkan tadi. Jadi silahkanlah, intinya lakukan aja apa yang kita mau, apa yang kita sukai. Masalah itu nanti di luar sana orang suka atau tidak, ya itu biar diri kita yang menjawab semuanya. Tunjukkan kepada orang lain kalau bahwasanya ini loh, saya bisa seperti ini, padahal kamu dulu mengatakan saya seperti ini. Lanjut ke yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang kebebasan berpendapat, sampai mana batasan dalam sistem demokrasi itu? Nah, sebenarnya kebebasan berpendapat itu kan salah satu poin demokrasi ya. Salah satu poin demokrasi itu kan kita hak berpendapat kita dilindungi. Bahkan di Indonesia di Undang-Undang Dasar juga kita punya pasal yang melindungi hak berpendapat, hak berserikat dan lain sebagainya. Nah, batasan hak berpendapat itu kan sebenarnya sudah sebenarnya secara value itu nggak ada batasannya, jadi bebas. Cuman batasan-batasan yang ditentukan kan batasan-batasan hukum jadinya. Kalau semisal kita menipu orang, terus habis itu merugikan secara material orang itu, mesti keuangannya dirugikan, dia bisa lapor ke polisi. Bahkan ketika lapor ke polisi pun kita masih bisa, misalnya saya sebagai orang yang penipu ya, terus habis itu kamu yang tertipu. Nah, kan kamu merasa dirugikan karena mulut saya toh. Misalnya ngomong, misalnya kamu punya toko, misal toko apa gitu, terus habis itu ngomong, oh ini produknya nggak enak, nggak usah dibeli dan lain sebagainya. Itu kan pencemaran nama baik sekaligus penipuan. Nah, kamu lapor ke polisi. Di sidang saya pun masih punya hak untuk berpendapat tuh loh. Saya masih punya hak membela, yo gimana memang faktanya kayak gini dan sebagainya, misal kayak gitu. Nah, jadi batasan-batasan demokrasi, batasan-batasan berpendapat itu hampir nggak ada. Wong udah jelas salah, di sidang saya aja masih dikasih hak berpendapat loh. Jadi batas-batasnya itu bebas banget sebenarnya, berpendapat. Kalau Nah, yang sering terjadi adalah kalau misal kita membahas soal freedom of speech, itu kan kadang-kadang kita menganggap diri kita misal orang yang paling open minded gitu ya, orang yang paling open minded, orang yang paling freedom. Terus habis itu ketika ada biasanya kan yang disudutkan kan kelompok-kelompok konservatif, misal katakanlah Islam gitu ya, orang-orang Islam konservatif yang mengharamkan ini itu dan sebagainya. Terus habis itu kita sebagai orang yang menganggap diri sebagai orang yang open minded, orang yang mendukung asas freedom of speech, menutup mulut mereka, mending orang-orang kayak gini nggak usah dikasih panggung dan sebagainya. Itu kan berarti kita secara tidak langsung kita juga kita juga nggak open minded, atau kita nggak menerima perbedaan bahwa di dunia ini ada loh orang konservatif. Ya udah biar mereka ngomong, itu hak mereka. Atau kalau semisal nanti mereka salah, ya nanti masyarakat bakal milih sendiri. Kalau semisal masyarakatnya milih mereka, berarti tugas kita melawan narasi itu, bukan menutup mulut mereka, kan gitu. Kita ngaku open minded, tapi kalau semisal ada orang ngomong soal jihad, perang dan sebagainya, kita merasa bahwa udah mending itu ditutup aja deh mulutnya, misal kayak gitu. Sedangkan kita mengaku bahwa freedom of speech, kita mengaku paling edgy, kita mengaku paling indie, kita paling liberal. Cuman ketika mereka ngomong kayak gitu, orang-orang yang konservatif ngomong kayak gitu, kita malah menutup mulut mereka. Harusnya ya udah biarin. Kenapa kok mereka masanya lebih banyak daripada kita sebagai orang-orang yang moderat, orang-orang yang liberal, bukan liberal sih, moderat. Orang-orang yang moderat, orang-orang yang bebas. Nah, itu kan berarti PR kita toh. Kenapa kok kita nyalain mereka? Kenapa kok kita menutup pergerakan mereka? Kenapa kok kita enggak introspeksi? Oh, berarti salahku, gaya dakwahku di sini yang salah. Kok mereka bisa lebih banyak diikuti ya? Kenapa kok kita enggak? Harusnya kan yang disalahin kita sendiri, enggak usah nyalain mereka. Wong yo itu kan warga masyarakat itu kan milih mereka, bukan dipaksa milih mereka loh. Nah, itu kan yang lebih ekstrim itu kan ada pendapatnya filsuf Prancis itu ada namanya Voltaire. Voltaire itu ngomong aku bisa tidak setuju atau aku bisa tidak sependapat dengan kamu, tapi akan aku bela mati-matian hakmu untuk berbicara. Jadi
pendapatmu A, pendapatku B itu nggak masalah. Iya. Aku sepakat kalau semisal kamu punya pendapat A dan aku punya pendapat B, kita wajar beda pendapat. Tapi aku akan membela hakmu untuk berbicara tentang A itu tadi. Jadi meskipun A itu salah, ya aku punya B yang benar. Tapi aku tidak akan menutupmu berbicara meskipun kamu salah. Berarti tugasku adalah untuk membenarkan kamu, bukan untuk menutup mulutmu. Kan kayak gitu. Itu sistem apa ya, freedom of speech menurut saya kayak gitu. Oke. Kan itu tadi kan larinya lebih ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau misal kita turun lagi ke jenjang sekolah kita sendiri, kan sedangkan mu'alimin ini sistemnya kan kalau sama orang yang lebih tua itu takut lah. Nah, sesungguhnya anak mu'alimin, santri mu'alim itu pinter atau banyak yang punya pendapat, tapi karena dia sudah takut duluan dengan semisal cerita yang pernah disampaikan atasan atau dari teman-temannya, padahal dia tuh punya pemikiran yang sangat bagus, tapi karena dia tadi mendengar cerita yang seperti itu, dia tuh nggak jadi mutaran pendapatnya itu loh. Nah kan di situ kan kayak terjadi tumpang tindih, kayak ada sekatnya itu. Seharusnya dia menyampaikan pendapat, dia bisa sampai ke atas, tapi cuman sampai tengah-tengah, tapi nggak bisa lanjut. Nah itu mungkin caranya bagaimana? Nah ini bagus nih kalian ya di kelas. Bersyukur punya anak perkaderan yang seperti ini. Jarang banget tuh anak-anak perkaderan yang mau menerima kritikan sama dari adik-adik kelas, itu jarang banget. Jadi buat angkatan-angkatan berapa? Yang di bawahmu itu angkatan berapa? 98 sampai 100. Nah, pokoknya 98, 99, 100 dan sebagainya itu kalian bersyukur punya perkaderan model seperti ini. Jarang soalnya perkaderan yang mau nerima, bahkan nanya gimana ya Kak caranya biar mereka itu bisa ngeritik kita terus kita bisa terima dan sebagainya. Nah, itu jarang. Nah, itu poin yang pertama itu. Dan yang kedua, itu tadi sebenarnya itu kan sebenarnya kan datang dari kakak kelas toh. Ini saya nggak bahas yang ustadz yo, saya bahas yang kakak kelas saja. Itu kan biasanya datang dari kakak kelas. Kakak kelas yang membuat image bahwa kami selalu benar. Bahkan dulu itu ada apa ya? Ada anekdot, kalau istilahnya ada anekdot yang menyebutkan bahwa pasal pertama itu kan kakak kelas selalu benar. Pasal kedua kalau kakak kelas salah kembali ke pasal pertama. Itu kan kayak gitu kan parah banget yo. Jadi adik kelas emang nggak diberikan kesempatan untuk mengusulkan, nggak diberikan kesempatan untuk membenarkan kakak kelas kalau mereka salah. Nah kalau semisal apa ya, rasa ingin dibenarkan itu muncul dari kakak kelas, saya pikir itu bagus. Jadi emang harus kayak gitu, dikasih tahu aja. Kan kamu kan punya power ya, maksudnya teman-teman apalagi perkaderan punya power yang kuat ngomong kalau ayo A. Nah ya udah, biasanya kan kamu kalau semisal ngomong ayo A itu kan kayak oke, kalian nggak usah berbicara, kalian manut kakak aja. Mesti mereka manut. Diubah kontennya. Kalian kalau semisal kakak salah, silahkan kritik kakak. Mesti kan mereka manut. Akhirnya kan mereka ngeritik toh. Akhirnya mereka ngeritik, oh ini kami disuruh ngeritik perkaderan nih. Oh kita disuruh ngeritik IPM nih. Oh berarti kita harus ikut. Meskipun emang awalnya karena ketakutan ya, ketakutan nanti kalau nggak ngeritik, kalau nggak ngasih masukan, dianggap nggak aktif, dianggap adik kelas yang kurang bagus. Ya nggak apa-apa, endingnya kan nanti kan buat kalian juga toh, buat mereka juga. Kalau semisal, wah ini kakak kelasnya nggak cocok nih kayak gini, wah mending diubah aja sistem, katakanlah sistem pengajian atau sistem sholatnya diubah, sistem makan siangnya diubah. Nah, yang suka kan mereka sendiri toh nanti, yang mendapatkan keenakan kan mereka sendiri. Nah jadi saya pikir emang apa ya, kalau istilah politika itu ada namanya political will. Political will itu muncul dari kalian sendiri, kesadaran ingin merubah. Yang punya kebijakan itu dari kalian sendiri. Mumpung mereka masih manut-manut, ya wes diganti aja kontennya. Biasanya disuruh A, nggak boleh debat. Sekarang kalau kakak ngasih A, kalau ada yang salah silahkan didebat. Kayak gitu. Jadi ya itu tadi sih, emang kakak kelas harus legowo kalau misal salah. Ya itu. Jadi buat teman-teman sebenarnya kita tuh punya banyak wadah buat menyampaikan pendapat, walaupun ya istilahnya kita masih sedikit sungkan, tapi sebenarnya kita punya banyak wadah. Misal dari rumah, dari keluarga kita sendiri, dari teman terdekat, ya kita sampaikan aja, kita bertukar pikiran. Ya kalau semisal ujung-ujungnya nanti pendapat kita bisa diterima kan, barangkali ada yang punya kenalan itu ya,
kenalan orang yang agak penting nanti bisa disampaikan, yaitu hasil pendapat kita sendiri gitu loh. Jadi buat teman-teman silakanlah, terutama santri mualimin, kalau semisal mau berpendapat silahkan, mau tanya sama temennya pendapatku bener atau salah ya silahkan bertukar pendapat, ya apa-apa, bertukar pikiran. Nanti kalau semisal udah ketemu apa problemnya, insya Allah dari kakak-kakaknya ya yang akan membantu lah. Ya minta nanti masalah lanjut atau enggaknya ke atas, yaitu nanti biar yang mengurusi kakak-kakaknya. Diizinkan loh ya sama perkaderan ini direkam loh. Pokoknya semisal ada yang ngeritik adik kelasnya dimarahin, oh berarti Ridwan ya. Perkaderan mualimin namanya Kak Ridwan. Dah ini direkam. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga ya mungkin. Bagaimana kepribadian seorang pemimpin yang memegang teguh asas demokratis? Ya itu sih, apa namanya, untuk yang memegang teguh asas demokratis kan sebenarnya banyak banget ya. Apalagi kalau misalnya kita membahas hak asasi manusia. Jadi yang paling penting adalah ya seperti yang saya bilang tadi, pemimpin itu memang harus apa ya, menghargai perbedaan yang ada. Menghargai perbedaan yang ada. Jadi kayak ya udah biasa aja kalau misal ada yang beda di antara anggota-anggota kalian, itu biasa aja. Jangan justru apa ya, justru resahlah ketika kalian ada rapat. Kalian misal sebagai ketua ya, ada rapat terus habis itu kalian ngomong ngusulin A, semua setuju. Nah, itu justru kalian mikir kok bisa ya? Harusnya mikirnya di situ. Biasanya kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama biasanya mereka malas karena yo wis lah, manut wae yo wae. Nah, berarti kan itu PR kalian. Oh, berarti anggota-anggotaku malas. Suruh mikir aja malas tuh loh. Berarti itu PR kalian sebagai pemimpin. PR kita sebagai pemimpin untuk menghadirkan semangat ke mereka lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi anggotanya mikir kayak apa namanya, misal, wah kalau misal aku berpendapat ya nanti juga nggak bakal disetujui kok, nggak bakal dihargai kok, aku ki sopo toh. Nah, misal kayak gitu, aku tuh cuman bidang apa, aku bukan perkaderan misal, aku tuh cuman divisi apa di panitia ini, aku bukan ketua, aku bukan sekretaris dan sebagainya. Nah, kalau semisal udah muncul anggapan kayak gitu, itu berarti udah berbahaya toh. Mesti dari kepanitiaan itu emang udah nggak solid secara pikiran. Nah, itu jadi PR pemimpin juga. Terus habis itu kayak semisal apa ya? Biasanya alasan-alasan kalau semisal ya aja itu misal kayak kadang-kadang itu ada orang yang suaranya gede itu berkomplot tuh loh, berkomplot untuk menyatukan satu suara, wis ini aja. Jadi ketika ada orang lain yang kecil, ya kayak yang tadi orang lain yang kecil ngomong, itu udah gak bakal diterima. Nah, berarti model-model politik yang kayak gitu menurut saya udah apa ya, kurang perlu, kecuali itu memang penting loh ya, kecuali itu memang penting. Jadi jangan langsung bangga ketika kalian sebagai ketua rapat, memimpin rapat, kalian usul A, mereka semua setuju. Itu kalian harus tahu alasannya apa kok bisa kayak gitu. Jadi setuju. Nah, alasannya apa? Alasannya apa? Harus ditelusuri. Kalau enggak itu bahaya. Ya dua bahaya tadi yang saya sampaikan. Mereka malas, berarti emang cara kerja berpikir kepanitiaan atau organisasi kita itu berarti rusak. Yang kedua, mereka takut nggak dihargai, berarti memang apresiasinya udah nol di organisasi itu. Nah, itu jangan bangga, jangan langsung bangga ketika kayak gitu tadi. Nah, itu kan yang simpelnya kayak gitu ya, Terus habis itu kalau misal sebagai pemimpinnya demokratis ya memang kita harus apa ya, menanggalkan jabatan kita gitu loh, menanggalkan jabatan kita ketika kita lagi forum. Jadi ya bodo amat kamu ketua dan sebagainya. Kalau misal udah sama-sama jadi peserta sidang ya udah copot semua jabatanmu. Jangan sampai jabatanmu itu nakut-nakutin mereka buat ngomong tuh loh. Apalagi kalau musran wis PKD ini ngarep kabeh, terus habis itu LPJ, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikritik, menang kabeh. Waduh berkaderan nih, wah kakak sesuk isi lanjut meneh. Nah, misalnya kayak gitu.
kamu harus meyakinkan bahwa oke, ketika kita sidang kita semua peserta, apalagi kita LPJ. Jadi kami itu punya pertanggungjawaban ke kalian, selain ke Allah, selain ke madrasah, selain ke orang tua kita, itu juga punya pertanggungjawaban ke kalian. Jadi kalau semisal kalian pengen perkaderan atau IPM lebih baik, silahkan kritik kami. Jabatan kami sekarang kami tanggalkan, silahkan kritik kami sebagai kita sama-sama siswa mualimin, bukan sebagai kamu adik kelas, saya kakak kelas, kamu anggota IPM, saya anak IPM. Nah, jabatan-jabatan itu harus ditanggalkan. Jangan sampai jabatan itu membuat mereka takut buat ngomong. Ya itu sih. Jadi status-status sosial itu harus ditanggalkan, harus disamaratakan dulu. Kecuali memang ada kayak ketua sidang. Kayak ketua sidang itu ya memang tugasnya dia punya jabatan yang lebih tinggi dari yang lain toh. Dalam artian dia yang udah stop dan sebagainya, itu dia punya hak itu. Tapi kalau semisal semua peserta sidang semuanya adalah peserta, buh kamu IPM, buh kamu bukan, kalau itu dalam kondisi yang sama-sama peserta, ya udah, jangan batasi dengan jabatan-jabatan tadi. Itu. Oke, buat teman-teman yang kurang paham apa yang dikatakan yang dimaksud ditanggalkan itu, semisal gini ya, kita mempunyai komunitas ya, misal kita punya komunitas dan di komunitas itu kita posisinya sebagai ketua. Namun jika kita sedang berkumpul dengan orang lain itu tidak ada hubungannya dengan komunitas, ya silahkan copot semua jabatan itu. Jadi yang ketua ya udah, kita tuh sama rata semua. Kalau main sama teman yang lainnya, semisal teman rumah atau teman sekolah, ya kita nggak usah bawa jabatan, kita cuman setara dengan mereka, kita ngobrol yang ngobrol biasa, nggak ada istilahnya wah dia ketua, jadi kita merasa yang paling tinggi, jangan. Jadi silakanlah buat teman-teman yang masih berpikiran seperti itu, silahkan dihilangkan. Kita boleh formalitas dalam organisasi saja. Kalau misal kita sudah di luar, kita kembali ke orang lain, kembali ke masyarakat, silakanlah. Kita sebagai orang ya, orang yang sama aja sama orang yang di luar sana gitu loh. Jangan bawa nama kita yang ada di komunitas itu. Jadi silakanlah ditinggalkan dan coba ubah pemikirannya seperti itu. Terus yang selanjutnya, kan saya merasakan ya, diri saya pribadi itu merasakan kalau semisal mungkin ini lebih ke angkatan ya, kalau di Mualimin lebih ke angkatan. Jadi dulu tuh saya tuh pernah istilahnya tuh harus memilih, ada yang golongan kanan, ada yang golongan kiri, dan ini tuh dua-duanya tuh sama-sama beradu pendapat gitu loh, beradu argumen lah. Tapi saya di situ bingung, banyak mempertimbangkan. Dalam satu sisi yang golongan kanan juga benar, yang golongan kiri ya ada benernya juga. Lah gimana kalau semisal kita mengatasi suatu hal yang seperti itu, kita istilahnya menjadi penengah dari kedua kubu itu, apakah yang kita harus lakukan? Mungkin itu menjadi masalah ya buat teman-teman semuanya yang masih bingung lah, khususnya di Mualimin. Tapi entah kalau di luar saya kurang tahu, karena saya notabene taunya hanya di dalam Mualimin. Kalau semisal kita di posisi sedang di tengah, dan itu poin-poin dari kedua kubu ini sama-sama benar, kita harus melakukan apa, gerakan apa yang setelahnya kita harus bisa bagi sama-sama adil. Yang kanan bisa merasakan hasil pendapatnya, dan yang kiri itu juga sama gitu loh. Nah, oke, itu emang kasus dari zaman dulu ya kayaknya. Perdebatan di angkatan, pokoknya emang ribet kayak gitu tuh. Orang-orang yang nakal-nakal sama orang-orang yang alim-alim itu kadang-kadang beda. Apalagi kalau pas bahas misal ada periode ketua angkatan baru, bahas peraturan, wah mesti ribut. Nggak boleh GO, wah boleh dong, tapi yang penting nggak waktu jam sekolah. Terus nggak boleh main HP, wah boleh, yang penting nggak waktu sholat. Bisa kayak gitu, wah rame mesti. Nah gini, kita menurut saya, ini pendapat personal. Menurut saya emang kita itu nggak terbiasa buat menyatukan pendapat. Kita itu paling sering mendikotomikan pendapat, dalam artian kalau ada pendapat A dan B, kita itu sering dijadikan pendapat A dan B ini jadi kompetisi. Yang diambil misal yang menang A, ya udah yang B dibuang. Kita nggak terbiasa menggabungkan A dan B, itu masalahnya. Terus habis itu, kalau misalnya kita udah punya pemikiran bahwa A dan B itu bisa digabung, bisa diasosiasikan, bisa
dikolaborasikan itu kan sebenarnya enak. Iya. Sebenarnya enak. Memang itu bikin apa ya? Bikin pikiran yang lebih sih. Emang harus kudu mikir bener-bener, kudu mikir beneran sebagai ketua, apalagi kalau sebenarnya ada dua pendapat yang berbeda dan dua-duanya sama-sama kuat, sama-sama ada benernya. Nah, cuman kan nggak ada yang absolut bener toh. Iya. Judulnya kan sama-sama ada benernya toh. Iya. Nah, yang ada benernya ini digabungin jadi satu, yang salah dibuang semua. Karena kadang-kadang itu, yang ini misal ada dalam pendapat itu, misalnya dalam satu usulan misal, katakanlah program atau ya program, katakanlah program A dan program B. Nah, di dalam program itu kan ada kegiatan-kegiatan untuk mendukung program itu. Nah, misal di program A dan program B itu sebenarnya sama, judulnya sama, cuman kegiatannya beda. Nah, terus kan ada benernya tuh di program A dan program B itu ada benernya semua. Yang ada benernya di program B dimasukin aja di program A. Kadang-kadang yang benernya di program B itu adalah kurangnya di program A. Iya. Kan bisa dimasukin toh. Ya itu tadi, kita harus membiasakan untuk tidak terus-terusan membuat kompetisi pendapat. Jadi ketika ada yang satu juara, ya yang satunya juara dua. Kenapa kok kita nggak dijadikan juara bersama gitu loh? Kan ada pilihan jadi juara bersama. Iya. Nah, pun kalau semisal harus dikompetisikan dalam artian ya wis kepepet banget, kan kita ada namanya vote. Iya. Nah, jadi kita itu nggak harus kayak yang musyawarah mufakat terus, enggak. Tapi emang diutamakan musyawarah mufakat. Apalagi di sistem kita, di Islam maupun di negara kita, musyawarah dan mufakat itu nomor satu. Nah, cuman kalau semisal udah nggak bisa banget, ya udah di vote aja, nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya ketika di vote, yang ada benernya yang kalah itu tadi, kan ada kelompok yang kalah. Iya. Tapi kan ada benernya tuh, diambil aja. Itu kalau semisal soal pendapat. Kalau semisal soal ketua, nah ada contoh yang unik sih sebenarnya. Ada contoh yang unik itu di Indonesia sekarang, Pilpres kemarin dulu. Itu menurut saya contoh yang rekonsiliasi yang ya emang secara politik emang kurang etis ya. Yeah. Secara politik emang kurang etis, tapi menurut saya itu lumayan. Dalam artian katakanlah Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan emang dia mahir dalam bidang pertahanan. Yeah. Dia harus masukin. Mereka kan Pak Prabowo kemarin kan ngerti-ngerti soal pertahanan di periodenya Pak Jokowi. Nah, karena Pak Prabowo ini dianggap punya ide yang bagus soal pertahanan, ya udah dimasukin, disatuin ide nomor 1, nomor 2. Itu menurutku apa ya? Pak Prabowo-nya juga bagus karena dia legowo, menerima menjadi anggotanya Pak Jokowi. Pak Jokowinya juga bagus, dia mau menerima mantan lawannya masuk di pemerintahan, masuk di kabinet. Nah, itu contoh, menurutku contoh yang lumayan bagus. Contoh yang kayak gitu. Jadi ketika ada dua ide besar, dua tokoh besar, kenapa kok nggak jadiin satu? Daripada ada dua matahari, kan mending jadiin satu, jadi satu matahari toh. Ada dua matahari kan bingung, iki jam piro iki, dan lain sebagainya. Panutannya kan beda. Nah, mending dijadiin satu, idenya semua ide-ide bagus itu jadiin satu, itu kan bakal jadi bagus. Ya memang jadi itu itu jadi kayak kasihan sih petugas KPU-nya, ngopo wingi aku gawe pemilu nek aku bakal dadi siji. Kan kayak gitu ya. Kalau guyonannya kan kayak gitu. Wah, sia-sia beneran ini. Apalagi kan yang meninggal banyak juga atau kemarin KPPS dan sebagainya. Itu kan kayak asem endingnya ya gur dadi siji. Secara teknis itu juga nggak pantas sih, nggak pantas secara teknis, kayak ya nggak menghargai banget tuh KPU nyiap kayak gini endingnya jadi satu. Cuma secara value menurutku itu bagus. Ada ide yang ada ide dari pemerintahan yang menurutku cukup bagus, yaitu daripada memberikan kompetisi dua ide besar, mending dikolaborasikan jadi satu. Ya meskipun memang harus disisakan kelompok-kelompok yang tetap harus kritis. Nah itu kayak gitu. Jadi memasukkan orang dalam sistem itu menurutku strategi yang lumayan dari pemerintah yang sekarang. Yaitu, tapi ya saya sekali lagi ngomong, itu memang tidak etis. Tapi itu emang value-nya kuat. Gitu sih. Jadi kita harus terbiasa menghilangkan kompetisi pendapat, kompetisi tokoh. Kita harus sering-sering menghadirkan ide-ide, yaitu mengkolaborasikan tokoh dan mengkolaborasikan gagasan.
Itu. Oke, terakhir ya teman-teman buat podcast kali ini, apa pesan buat santri mualimin dari panjenengan ya? Ini beliau juga di PWPM ya teman-teman yang belum tahu, beliau di PWPM. Jadi istilahnya naik terus lah dari PR, PC, PD, sekarang udah jadi PW. Ya doakan saja insya Allah tahun depannya jadi PP. Ya Allah. Jadi beliau ya lebih memahami situasi ini. Jadi apa kesan dan pesan buat santri mualimin? Oke, pesan saya gini aja sih, apa namanya? Kayaknya kalau semisal apa ya, ngasih pesan ke adik kelas itu, kalau kakak kelasnya nggak mengizinkan, kayaknya agak sia-sia loh. Jadi saya ngasih pesan ke kakak kelas saja, ke kakak kelas, kakak Alia, terutama teman-teman di IPM. Ya pesan saya memang kalau semisal emang mau mengangkat soal isu demokrasi ya, itu ya benar-benar diterapin. Jadi apa ya namanya, strata-strata kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kalau semisal dalam memang itu forum untuk berpendapat, forum untuk saling menghargai pendapat, forum untuk saling mengkritik, saya pikir ya udah, tanggalkan jabatan-jabatanmu sebagai kakak aliyah dan adik sanawiyah. Kalian sama aja gitu loh. Kalian juga aliyah itu juga bisa salah, begitu pula adik kelas itu juga bisa salah. Nggak mesti kalian ditunjuk, mesti adik kelas kudu dikasihani terus yo. Ngapain manja banget. Jangan mesti adik kelas juga jangan dimanja. Kalau semisal adik kelas salah ya tegur. Kalau semisal kakak kelas salah ya tegur, nggak apa-apa. Cuman memang ada beberapa metode-metode yang kayak memang harus sopan dalam menegur itu. Jadi tegur secara konten, cuma secara teknis yang lebih sopan nggak apa-apa. Aku yakin sih kakak kelas itu juga bakal nerima kok kalau semisal negurnya itu baik-baik, negurnya itu sopan, nggak misal nge-tweet wah kelas 5 wagu, wah kelas 4 orang mutu lah, misal kayak gitu yo. Itu menurutku bukan itu apa ya, nggak masalah kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah. Itu kan tinggal kelas 4, kelas 5 bikin tweet counter toh sebenarnya. Bikin counter isu toh. Wagunya itu di mana dan sebagainya, baru di debat di sosmed sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kan itu kan nggak etis toh. Bisa lebih baik disampaikan aja. Kak, saya sarankan untuk kelas 4 atau kelas 5, kelas 6 mending kayak gini Kak, kayak gini. Kami kelas 1, 2, 3 ngerasa kayak gini. Mending diubah di bagian sini. Itu kan lebih bagus. Cuman kalau semisal mau melewat metode yang liar kayak tadi, ya sebenarnya bisa-bisa aja, dan tinggal kakak kelas ya sih mau nggak ngeladeni kayak gitu. Kalau semisal mau ya wes tinggal di counter wae. Gitu. Jadi apa ya? Oh ya, dan kalau semisal ada yang kayak gitu, jangan ditutup mulut dia, dalam artian gini. Misal nih ada adik kelas yang nge-tweet, katakanlah di Twitter ya. Ada yang nge-tweet misal wah panitia SKM-nya elek misalnya ngono ya. SKM-nya elek. Nah, biasanya kakak kelas itu langsung ngundang dia, terus habis itu disidang buat agar dia nggak ngomong kayak gitu lagi. Nah itu salah, menurutku salah loh ya, menurutku salah. Kenapa kok kita nggak nanya, diundang, dia tetap diundang, cuma ditanyain eleknya di bagian mana, jeleknya di bagian mana. Wah di bagian ini Kak, di bagian ini. Terus habis itu, kalau semisal itu merasa bahwa dia salah, dalam artian dia mendapatkan informasi yang salah, kenapa kok dia bisa ngerasa jelek karena dia mendapatkan informasi yang salah, kan tinggal dibenerin. Tinggal dibenerin di situ. Terus habis itu biarin dia ngetit kayak gitu, nggak usah dihapus, nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Karena itu biar jadi kayak tanda loh, oh berarti informasi kecemerlangan SKM ku itu belum merata. Kan itu bisa jadi, itu kan lebih damai loh daripada kita menutup mulut dia. Dek kamu nggak usah ngetit kayak gitu lagi, itu nggak sopan, nggak boleh kamu ngeritik-ngeritik di sosmed dan sebagainya. Daripada kayak gitu, mending ditanyai elek dengan B. Terus habis itu yang bisa diperbaiki apa. Terus akhirnya kita kan berarti punya PRO, dia itu salah informasi, dia yang didapatkan itu bukan yang kayak gitu aslinya. Berarti pemasifan atau penginformasian kecemerlangan kebaikan prestasi dari SKM-mu, berarti itu kurang masif, berarti itu kurang merata ke semua adik kelas. Oh, ini nyatanya ada satu adik kelas yang belum tahu kalau SKM-ku itu bagus loh. Nah kan kayak gitu.
Jadi kita harus lebih lebih wise sih, harus lebih bijak dalam menghadapi itu. Jangan yang yuk gampang baperan dan lain sebagainya. Wajar-wajar aja kita dikritik toh. Cuman ya tadi emang ada beberapa metode yang yang kita pilih. Nah, kalau soal pemilihan metode mau bijak atau enggak itu kan sebenarnya kan kalau saranku disepakati aja sama di kelas. Guys, kita mau bikin model diskusi soal model kritik antara adik kelas dan kakak kelas. Kita sepakati aja, ngeritik di sosmed boleh enggak? Misalnya di kelas, oh boleh kak. Nah kalian gimana dari kakak kelas? Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya ke depan ada yang ngeritik di sosmed, yuk jangan diantemi loh. Ojo diantemi, ojo dikon menang. Jangan kayak gitu. Ya udah, itu udah kesepakatan kalian. Tapi kalau misal semua dari kelas 1 sampai kelas 6 sepakat nggak boleh ngelek-ngelek, nggak boleh mencemarkan nama baik di sosmed, berarti ketika ada yang melanggar itu, kita bukan menutup mulut mereka ketika kita nyidang mereka, tapi kan mereka udah melanggar hukum. Ya berarti emang kita harus pidana dia, dalam artian kita harus hukum dia. Jadi kayak gitu, semua itu harus berdasarkan atas kesepakatan dari awal. Jadi saranku, setelah musran itu semua kelas 1 sampai kelas 6 harus konsolidasi bener-bener dari hal yang paling sepele itu kayak gitu. Apalagi sekarang di media sosial kan rame ya kayak gitu, nyindir kayak gitu kan rame. Nah mending itu disepakati ketika awal periode, langsung tes kita berkesepakatan soal hal-hal yang penting menurut teman-teman. Gitu aja sih. Oke, gitu tadi ya buat teman-teman semuanya. Kalau untuk masalah sidang itu semoga kedepannya sudah tidak ada, karena kita sudah di era mu'alimin yang udah 100 lebih usianya, dan insya Allah yang kelas 1 baru itu di Sedayu. Jadi kita harus menerapkan kebiasaan, tapi kebiasaannya yang baru, jangan sampai mengulang kebiasaan yang dulu. Jadi kita harus membawa aura yang baik di mu'alimin terpadu itu tadi. Mungkin buat teman-teman jangan lupa ya, sekali lagi like, comment, and subscribe YouTube-nya SKM MUIN. Silahkan nyalakan lonceng notifikasinya biar tahu update apa aja dari kita. Mungkin cukup sekian dulu nggih podcast kita dari hari ini. Matur suwun untuk Mas Raju telah menyampaikan banyak pelajaran lah buat kita. Semoga itu bermanfaat buat beliau. Sekian dari kami, bangga bersaudara, junjung nilai budaya, berkarya bergerak bersama, SKM 96 Hayuning Bawono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.